Oke, sekarang kita masuk ke soal UAS tahun 2023. Di sini poin maksimalnya 20, poin minimalnya kalau kalian salah mengerjakan ini itu dapat 2 poin. Di sini soalnya diketahui daerah tertutup R dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X, sumbu X dan sumbu Y. A, gambarkanlah daerah R. Jadi di sini kita coba jawab dulu yang A ya. Nah, di sini cara ngegambarnya itu kita bisa pakai catatan kita di materi luas sebelumnya ya. Jadi kita udah tahu dasarnya bahwa kalau kurva Y sama dengan X, kurvanya bentuknya gimana? Kurvanya bentuknya itu kayak gini. Gitu ya. Kurvanya bentuknya kayak gini. Kurvanya lurus ke atas kanan. Gitu. Terus kalau Y sama dengan minus X, berarti kebalikannya ya. Jadi kalau Y sama dengan minus X, berarti kurvanya itu kebalikannya, yaitu gini. Gitu ya. Jadi kurvanya kayak gini. Jadi bisa kita gambar di sini kurvanya itu turun ke bawah gini. Gitu. Nah, terus di sini kalau kita lihat di soal kita di sini ada positif 4. Berarti kurvanya ini naik ke atas sejauh 4 di sini. Gitu. Jadi kurvanya itu kayak gini. Gitu. Jadi jawaban yang A itu gambar kurvanya itu bisa kita tulis ya. Gambar kurvanya itu kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, terus di sini itu 4-nya, gitu. Terus kurvanya ya udah tinggal kita tarik aja gini. Kita tarik gini. Gitu. Nah, di sini itu pas di 4, gitu ya. Jadi kayak gitu untuk menjawab soal yang A. Gampang banget ya. Gampang banget lah ya, karena ini tuh udah diajarin di modul 3, yaitu teori pergeseran, gitu. Nah, sekarang kita coba jawab soal yang B-nya. Nah, soal yang B-nya itu tentukan volume benda putar yang diperoleh jika daerah R diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, daerah R itu yang mana? Daerah R itu yang ini ya. Ini tuh daerah R, gitu. Terus diputarnya itu mengelilingi sumbu Y. Berarti diputarnya itu mengelilingi sumbu Y yang ini, gitu. Gitu ya, diputarnya mengelilingi sumbu Y. Jadi kita jawab yang B. Nah, karena ini itu diputar di sumbu Y, maka partisinya gimana bentuknya? Partisinya itu vertikal ya. Kalau dari catatan kita yang sebelumnya, kalau diputar terhadap sumbu Y, partisinya itu kayak gini. Oke. Partisinya kayak gini, terus jari-jarinya itu sama dengan FY atau sama dengan X. Terus batasnya di sumbu Y. Gitu. Jadi kita coba pakai itu ya. Jadi di sini partisinya itu vertikal. Kita coba gambarin partisinya itu kayak gini. Gitu. Partisinya kayak gini. Nah, di sini itu kan nilainya apa nih? Nilainya berarti delta Y ya. Nilainya delta Y. Kalau yang ini nilainya delta X karena di sumbu X. Terus yang ini nilainya delta Y. Gitu. Nah, terus tadi kita coba cari jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu kalau di catatan kita, jari-jarinya itu sama dengan FY atau sama dengan X. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan Y ya. Fungsinya itu Y ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya itu Y sama dengan 4 min X. Gitu. Nah, kita ubah menjadi X. Caranya gimana? Caranya ini tinggal pindah ke sana. Gitu. Jadinya positif X sama dengan 4, Y-nya pindah ke sana jadi negatif Y. Gitu. Jadi jari-jarinya itu sama dengan 4 min Y. Gitu ya. Oke. Jadi jari-jarinya 4 min Y. Gitu. Jadi kalau kita coba lihat volume yang ini itu kan kalau kita coba potong gini ya, kita ambil si perseginya ini itu kan delta Y, ya kan. Terus ini jari-jarinya ya, jari-jarinya nih, jari-jarinya itu kan nilainya sama dengan apa? Nilainya 4 min Y ya, 4 min Y, gitu. Terus kalau kita coba menghitung volume yang ini gimana? Volumenya itu kan delta V ya, delta V itu nilainya sama dengan luas lingkaran ya, karena ini kan akan membentuk cakram ya. Oke. Jadi kalau ini kita putar terhadap sumbu Y, maka ini tuh akan membentuk cakram. Ya kan? Jadi ini akan membentuk cakram. Jadi coba kita putar lah ya. Jadi ini kalau kita putar, maka dia akan membentuk cakram. Gini. Dia akan membentuk cakram. Gitu ya. Dia akan membentuk cakram. Makanya nanti yang menggunakan metode cakram. Nah, volumenya gimana? Volumenya itu luas lingkaran ya kan, dikali tinggi. Ya kan? Luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran itu apa?
pi r pangkat 2. Terus tingginya apa? Tingginya delta Y, ya kan? Delta Y gitu. Nah, terus di sini pi R-nya apa? R-nya 4 min Y. 4 min Y dipangkatkan 2 dikali delta Y. Nah, ini tuh merupakan volume yang ini. Volume yang kecil ini doang. Terus untuk volume seluruhnya gimana? Berarti kalau volume seluruhnya berarti kita buat ya V sama dengan integral batasnya di sumbu Y, ya kan? Karena diputar di sumbu Y maka batasnya batas sumbu Y. Batas sumbu Y. Batas sumbu Y-nya dari mana? Dari 0 sampai atas ini 4. Dari 0 sampai 4 gitu ya. Nah, di sini kan pi, kita tulis ya pi. Terus di sini 4 min Y pangkat 2. 4 min Y pangkat 2 dikali sama ini kan delta Y ya. Kalau di sini jadinya DY gitu. Nah, di sini pi-nya bisa kita keluarin. Jadi pi integral 0 sampai 4. Yang ini kita pangkatkan 2 ya. Jadi 4 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? 16. Terus 2 dikali 4, 8. 8 dikali minus Y, minus 8Y gitu. Terus minus Y dipangkatkan 2 jadinya plus Y pangkat 2. Terus di belakangnya ini DY gitu. Nah, kalau udah sampai sini itu gampang ya, tinggal kita integralkan aja. Jadi di sini tinggal kita integralkan aja. Ini pi, kemudian 16 diintegralkan terhadap Y, jadinya 16 Y, ya kan? Terus dikurang 8, Y-nya pangkatnya ditambah 1 karena diintegral, jadi pangkat 2 dibagi sama pangkatnya yang baru 2. Terus ditambah Y pangkat 2, pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 dibagi sama pangkatnya yang baru yaitu 3. Terus kita masukin batasnya dari 0 sampai 4 gitu. Nah, ini silakan teman-teman masukkan ya batasnya. Yang pertama batas atasnya dulu. Kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam sini batas atasnya. Jadinya 16 dikali sama 4 dikurang 8 dibagi 2 ini kan 4 ya. 4 dikali Y, Y-nya itu 4 pangkat 2 ditambah Y, Y-nya itu 4 pangkat 3 dibagi 3. Terus dikurang, kita masukin batas bawahnya. Batas bawahnya kita masukin ke sini. Ya, oke. Kita masukin batas bawahnya. Jadinya di sini pi terus dikali ini ya 16 dikali Y. 16 dikali Y, Y-nya 0, berarti 0. Terus minus 8Y, Y-nya itu kan 0 ya, berarti 8 dikali 0 dibagi 2 hasilnya 0. Terus di sini Y pangkat 3, Y-nya itu 0, 0 pangkat 3, 0 ya, 0 dibagi 3 hasilnya 0 gitu. Nah, jadi yang kita hitung yang merah ini aja gitu. Nah, yang merah ini kalau kita hitung hasilnya itu volumenya itu sama dengan 64 dibagi 3 pi, satuan volume gitu. Jadi ini jawabannya gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah teman-teman harus bisa membedakan bagaimana cara menentukan kalau diputar terhadap sumbu Y dan bagaimana kalau diputar terhadap sumbu X gitu. Di sini udah saya ajarkan bagaimana caranya ya, cara membedakan kalau diputar terhadap sumbu X dan bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y gitu. Oke, mungkin itu ya pembahasan UAS kita di tahun 2023. Nah, di sini sebenarnya saya punya soal UAS tahun 2021 gitu. Nah, soal ini tuh menarik, teman-teman. Nah, yang menariknya di sini kalau kita lihat diputarnya, di sini tuh tentukan bentuk integral yang menyatakan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah D sejauh 360 derajat terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di video pertama tadi itu kita memutarnya terhadap sumbu X ya. Terus di video yang ini itu diputarnya terhadap sumbu Y gitu. Nah, kalau di soal ini itu diputarnya terhadap garis X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu kan yang ini ya. Ini kan 1 ya. Di sumbu X ini nilainya 1. Nah, diputarnya itu di sini. Gitu. Nah, gimana caranya kalau diputarnya kayak gini? Terus juga di sini ada soal UAS tahun 2020. Nah, ini soalnya memang agak buram ya karena ini udah lama. Dia bilang diputar terhadap X sama dengan 1. Gitu. Nah, ini gimana nih caranya kalau diputarnya itu bukan di sumbu X, bukan di sumbu Y, tapi diputarnya terhadap suatu garis ya. Diputarnya terhadap suatu garis yang di sini tuh X sama dengan 1. Berarti diputarnya itu di sini. Terus kalau yang ini juga diputarnya di mana nih? Ini gimana cara mutarnya? Di sini harus kita gambar dulu gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya, silakan teman-teman tonton video berikut ini ya, teman-teman.
Oke, mungkin itu pembahasan kita di soal UAS tahun 2023. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.